Walaupun kita hidup dalam era yang sudah modern sekarang, berkembangnya informasi, akses internet yang cepat, canggihnya sebuah teknologi dan AI, namun ada beberapa tradisi-tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sangat melekat sampai sekarang. Dan tradisi ini sudah ada sejak zaman penjajahan dulu. Nah, di sini gue akan membahas, dan ini gue berdasarkan realitas yang ada dan beberapa sumber-sumber yang valid dan juga buku-buku yang gue baca dan beberapa literasi dan juga artikel yang gue baca. Yang pertama ada feodalisme. Jadi ini adalah sebuah pemikiran di mana kita mengistimewakan suatu golongan, entah anggota kerajaan, entah pemuka dalam masyarakatnya. Jadi sebenarnya ini kita mengistimewakan nih, di mana ini berdasarkan garis keturunan atau statusnya di masyarakat. Misalnya dia seorang tokoh adat, misalnya dia seorang keturunan kerajaan. Nah, jadi dia bikin sebuah doktrin di mana kekuasaan dia itu absolut. Nah, feodalisme ini adalah sangat-sangat tertinggal zaman. Ini sangat berkembang di Eropa di era abad pertengahan sebelum revolusi Prancis itu meledak, di mana dia menganggungkan yang namanya anggota keluarga kerajaan, dan sebelum Adam Smith mengeluarkan buku tentang sistem kapitalisme ini lahir ya. Jadi dulu tuh sebelum kapitalisme itu lahir, kerajaan itu ikut campur dalam urusan ekonomi masyarakat. Akhirnya Adam Smith itu bikin sebuah buku. Teman-teman bisa cari judul bukunya, ada itu tebelnya hampir 500 halaman atau kalau kurang lebih itu 300 halaman. Nah, jadi sistem feodalisme ini kita mengistimewakan suatu golongan. Misalnya dia berdasarkan anggota keluarga kerajaan, di mana dia mengatur segala sistemnya. Misalnya dia anggota pemuka adat, kita hormat sama dia. Ya, jadi itu ini seperti itu teman-teman ya. Nepotisme. Nah, yang kedua ini adalah nepotisme. Jadi nepotisme ini sebuah pemikiran di mana kita lebih mementingkan relasi dibandingkan kemampuan. Contoh, dalam melamar sebuah pekerjaan, kita lebih diperlukan relasi dengan orang dalam. Nah, ini adalah suatu stigma yang sangat terkenal sekali dalam masyarakat kita, terutama di kelas menengah dan kelas bawah. Jadi orang itu berpikir bahwasannya kalau kita mau kerja di suatu perusahaan, kita harus punya orang dalam untuk bisa melamar. Kalau nggak pakai orang dalam katanya nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai nepotisme. Jadi intinya itu kita itu kalau mau ikut suatu golongan, kita harus punya kenalan di dalam golongan tersebut. Entah itu di politik, entah di bisnis, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan dalam masyarakat adalah kadang kita rekrut orang itu tidak berdasarkan kemampuan, hanya berdasarkan status. Biasanya nepotisme itu hadir dalam lingkungan keluarga, misalnya dalam politik dinasti. Nah, itu sering terjadi teman-teman. Jadi politik dinasti itu kita merekrut anggota keluarga kita untuk menjabat di sebuah jabatan dalam sistem pemerintahan. Nah, nepotisme ini sangat berbahaya sekali, di mana dampaknya satu, kekuasaan yang monopoli, di mana kekuasaan itu hanya untuk keluarga saja, dan ini sudah melanggar dari hak-hak dalam demokrasi. Dan ini tidak boleh lagi dilakukan dalam sistem demokrasi. Harusnya ada sistem dalam entah itu politik, entah itu bisnis, semua harus transparan, dan perekrutan orang harus berdasarkan kemampuannya. Jadi bukan berdasarkan sistem keluarga atau sistem teman atau kerabat dan lain sebagainya. Selanjutnya ada doktrin. Nah, dalam masyarakat kita pasti sering mendengar istilah-istilah yang ditanamkan sejak kecil. Di sini ada yang namanya doktrin. Jadi doktrin itu penanaman suatu pemikiran yang dikembangkan oleh suatu golongan masyarakat. Misal, di sini gue mengambil dua contoh doktrin. Ada yang namanya doktrin banyak anak, banyak rezeki. Nah, gue akan bedah dulu. Jadi, doktrin ini tuh sudah terkenal sekali dalam masyarakat kita, di mana suatu masyarakat memandang bahwasannya anaknya sebagai rezeki. Padahal, kalau kita melihat di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, ya kan, misalnya kita ambil contoh luar negeri deh, misalnya Cina, Jepang, dan sebagainya,
anak itu bukan suatu rezeki, anak itu adalah sebuah kewajiban. Kalau misalnya kita dapat rezeki anak, itu namanya kebetulan aja. Jadi punya anak itu kita harus punya perhitungan nih, kira-kira berapa sih biayanya, kira-kira bagaimana sih pendidikannya, kira-kira gimana sih cara ngurusnya, bagaimana ilmu parentingnya. Contoh, sekarang anak muda lebih terbuka perihal finansial, perihal karir, perihal ilmu parenting. Kenapa? Karena dia sudah tahu informasinya. Zaman sekarang itu informasi-informasi perihal rumah tangga, perihal pernikahan, itu sudah sangat luas. Bahkan kalau kita cari penelusuran, mereka itu cenderung tidak ingin menikah. Kenapa tidak ingin? Karena mereka trauma akan mungkin orang tuanya, mungkin temannya yang sudah mengalami menikah, atau mungkin orang terdekatnya yang menikah, lalu dia malah cerai. Jadi dia menganggap bahwasannya dalam pernikahan tidak ada kedamaian, hanya ada kekerasan. Dan mereka juga ada yang kelompok menilai bahwasannya menikah itu berdasarkan kemampuan finansial. Ada tuh orang yang berpikir seperti itu. Jadi dia menganggap diri gue belum mampu, ya kan, masih miskin, jadi gue nggak boleh nikah. Padahal enggak. Jadi sebenarnya standar menikah itu bukan suatu standar yang ini, jadi tergantung kitanya aja. Nah, kembali lagi ke doktrin tadi, banyak anak banyak rezeki, kita harus ukur nih, jadi kemampuan kita tuh semana nih finansialnya. Karena banyak sekali di Indonesia bahwasannya anaknya misalnya banyak, namun kesejahteraannya sangat minim sekali. Teman-teman bisa cari di dalam suatu video, entah itu di sosmed manapun, kita sering melihat bahwasannya ada anak terlantar di jalan, anak yang tidak diurus, anak yang dari hasil perkawinan luar dan lain sebagainya, banyak sekali teman-teman. Nah, di sini kita menjadi bahan refleksi, apakah kita sudah siapkah mempunyai anak? Kenapa? Karena gini, karena kalau yang gua paham, orang nikah itu ada tanggungan, ya kan? Jadi di mana menikah itu kan intinya menyatukan laki-laki dengan perempuan, lalu dia melakukan sesuatu dan dia punya anak, intinya kan, jadi dia menambah keturunan, seperti itu kan. Nah, yang jadi masalah masyarakatnya adalah apakah dia mampu menghidupi anak tersebut gitu loh. Kalau kita beralih ke zaman Jepang, zaman penjajahan, di mana banyak anak banyak rezeki, benar, karena anaknya untuk mengurus sawahnya, untuk membantu mungkin perang ya, karena dulu kan kita masih dijajah oleh Jepang dan Belanda dan sebagainya. Kalau sekarang enggak, sekarang itu sudah eranya industri, di mana masyarakat atau perusahaan masih lebih mementingkan robot dibanding tenaga manusia, karena lebih efisien. Robot itu kan nggak perlu istirahat, nggak perlu naik gaji, cukup perawatan rutin aja setiap bulannya. Sedangkan manusia perlu gaji, perlu THR, dan tunjangan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini, apalagi kita melihat berita kemarin, kondisi politik sedang panas, di mana aset-aset seperti kripto dan lain sebagainya agak goyang, kita menjadi bahan refleksi, apakah dengan kondisi seperti ini kita masih wajibkah memiliki anak, dan apalagi pertimbangannya. Jadi bukan hanya dari finansial, dari mungkin kondisi politiknya juga, dari beberapa aset, dan terutama tuh biasanya permasalahan anak muda yang mau menikah itu dari gajinya. Gaji sekarang itu gaji nggak naik, misalnya kita UMR 5 juta dari Jakarta, sedangkan gaya hidup yang layak nih ya, misalnya dalam berkeluarga, anak, istri, suami, itu 15 juta misalnya. Nah, gaji nggak naik, tapi harga bahan pokok itu naik. Karena dalam hidup itu bukan kita gengsi ya, karena ada yang bilang bahwasannya orang Indonesia tidak bisa menabung karena gengsi dan lain sebagainya. Bukan, karena itu tadi gajinya nggak naik. Kan bayangin gini loh, kita kerja misalnya nih sehari 8 jam, digaji 1.300.000, dibagi dengan keluarga, gimana mau ditabung, orang gaji aja minus. Jadi stigma bahwasannya kita kalau kerja itu harus nabung, ya bisa nabung. Dan ada orang yang mikir side hustle, ya bisa side hustle kalau ada waktunya. Kan gak semua orang punya waktu banyak, ada yang pulang kerja capek. Nah, lanjut doktrin yang kedua. Doktrin yang kedua adalah fokus aja akhirat, jangan pedulikan dunia. Nah, ini salah sekali teman-teman. Oke, gue paham teman-teman ingin memperdalam religius dalam beragama, tapi kita juga harus ada porsinya gitu loh.
kalau kita hanya fokus ke akhirat, kita tinggalkan dunia, nggak boleh juga. Kita kan hidup kan sekarang di dunia nih. Kita harus membangun hubungan dengan manusia. Bagaimana diri kita itu bisa bermanfaat dengan orang banyak. Kalau kita hanya hubungan dengan Tuhan, itu kan masing-masing individu kan. Itu kan spiritualitas kita. Nah, jadi kita jangan hanya beribadah aja, tapi kita tetap harus bisa bermanfaat untuk manusia. Selanjutnya adalah orang tua selalu benar. Ini sangat salah sekali karena gue kemarin melihat sebuah postingan di mana ada orang tua yang menyuruh anaknya mencari uang dan lain sebagainya. Apakah kita bisa menyalahkan semua orang tua? Jawabannya enggak. Tidak semua orang tua seperti itu, tapi di sini kita menjadi bahan refleksi bagaimana kita membangun hubungan dengan anak, karena kita adalah generasi muda yang akan pastinya menikah dan punya anak. Kemarin gue lihat suatu video di mana anaknya itu disuruh ngemis ya, sedangkan orang tuanya hanya enak-enakan saja, minum es dan lain sebagainya. Apakah kita sudah siap untuk memiliki anak? Nah, tadi gue udah bahas. Jadi kalau mau punya anak itu kita harus siapkan dulu nih. Nah, sekarang yang salah adalah kita kadang selalu nurut gitu. Kadang yang dibilang oleh orang tua belum tentu itu baik buat kita loh, karena mereka itu kan hidup di zaman yang berbeda. Sekarang zamannya sudah berbeda, tahun 2025 dengan tahun 1990 ya berbeda ya. Jadi kadang orang tua itu sebenarnya bukan takut terhadap apa yang kita lakuin, mungkin mereka berpikir bahwasannya menurut mereka tuh salah dan yang benar seperti ini. Apakah itu salah? Yang mereka bilang enggak, karena ya tadi mungkin karena kehidupan mereka berbeda zaman ini dengan zaman dulunya. Yang tadi gue udah bilang, mungkin mereka hidup di zaman, sekarang kan udah 25 nih, ya kan? Mereka hidup di zaman 1990 misalnya, itu berbeda kan zamannya, kondisinya seperti apa. Jadi sebenarnya orang tua yang ngomong katanya jangan ngelakuin ini, intinya dia membatasi perilaku anaknya, itu mereka tidak tahu, yang terlalu protektif. Nah, jadi intinya adalah diskusi antara anak dengan orang tua, transparansi, komunikasi itu penting sekali. Jadi teman-teman, yang gua highlight di sini adalah bagaimana kita membangun sebuah komunikasi itu dengan baik. Kalau misalnya kita berkomunikasi, kita ada transparansi, kadang kita kalau mau memahami seseorang, kadang kita banyak sekali berita-berita di sosmed, ribut dan lain sebagainya antara orang tua dengan anaknya, ya mesti tidak ada transparansi gitu loh. Jadi hubungan yang baik itu kuncinya di komunikasi. Kalau komunikasi lancar, pasti hubungan tersebut akan lancar. Hutang finansial. Nah, ini sangat penting sekali. Masyarakat sekarang, tidak semua ya, tapi yang gue tanya ke teman-teman gue sendiri, yang seumuran, ya kan, terutama nih generasi muda yang mungkin orang-orang tua kita juga ada beberapa sebagian. Oke, gue di sini mau ngebahas finansial itu, cara ngatur uang dan cara berinvestasi. Di sini gue bukan pakar keuangan juga ya, bukan seorang yang memang betul-betul paham. Jadi ini cuma pengalaman pribadi aja. Gue kadang suka bertanya kepada teman-teman bagaimana cara ngatur uang dan mereka jawab ya udah kita ngatur aja sebisa kita. Enggak gitu caranya. Jadi cara ngatur uang dengan benar itu kita membagi sebagiannya untuk ditabung, untuk dana darurat, untuk kebutuhan pokok, untuk belajar, edukasi, dan lain sebagainya. Yang jadi masalah dalam masyarakat kita adalah mereka itu tidak melek finansial. Mereka hanya menabung di rekening dan uangnya tergerus inflasi. Teman-teman yang mungkin pernah belajar akuntansi, pernah belajar ekonomi, bisa komentar di kolom komentar deh. Apakah kita kalau nabung itu salah? Jawabannya ya salah. Jadi gini, kalau kita hanya menabung dalam rekening bank, misalnya kita nyimpan uang setahun ini 500 juta, tahun depan nggak segitu nilainya, karena ada inflasi. Misalnya inflasi setiap setahun 5%, misalnya. Ya kita bisa hitung nih, dalam setahun kita uang hilangnya segini. Kita harus cari investasi yang returnnya lebih dari 5%. Misalnya RDPT, misalnya Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah dalam masyarakat kita, mereka itu takut investasi. Memang nggak semua, tapi ada loh orang-orang yang memang kenapa dia takut? Biasanya karena kasus investasi bodong, ya kan? Padahal nih kalau gua cek nih
di Instagram resminya Bursa Efek Indonesia, mereka selalu ngadain sekolah pasar modal. Sebenarnya pemerintah kita itu sudah melakukan hal ini demi memajukan melek finansial. Ya, jadi teman-teman kalau yang mau manfaatkan bagaimana kita bisa melek akan finansial, akan investasi, kita belajar di YouTube aja. Karena sekarang gua pun belajar di YouTube gitu. Kalau kita ada uang lebih, kita bisa beli kelas yang lebih mahal, kita beli edukasi yang berbayar, ya oke, nggak masalah. Tapi kalau kita terbatas dari segi biaya, segi waktu, ya udah kita manfaatkan aja yang gratis. Jadi intinya teman-teman kalau nggak punya biaya, jangan patah semangat buat belajarnya. Tetap kita harus cari yang terbaik. Nikah itu pilihan. Kemarin gue abis baca sebuah komentar di TikTok bahwasannya gue takut menikah nih karena orang tua gue dulu cerai, KDRT, terus ribut perihal ekonomi. Oke, gue paham. Nah, ini sebuah masalah. Teman-teman kalau baca tren di TikTok, ada tren penurunan angka pernikahan oleh anak-anak muda sekarang. Kenapa ini bisa turun? Biasanya angka pernikahan turun itu karena generasi muda lebih fokus ke karir dan finansial. Tapi kalau gue tanya beberapa teman di sosial media, mereka karenanya mau fokus ke finansial. Kenapa? Agar anak-anak mereka tidak seperti generasi terdahulu. Kesejahteraannya sangat minim sekali. Mereka ingin punya anak yang sejahtera, yang kalau pengen apa-apa pun dibelikan dan sebagainya. Nah, sekarang tugas kita sebagai generasi baru ini, kita akan menciptakan bagaimana kita membuat sebuah pola asuh terhadap anak yang harus mengutamakan kesejahteraan, bukan hanya hawa nafsu kita aja. Kadang kan kita suka berpikir ya, ada anak ditelantarkan di jalan. Ini kan membuat kita suatu pertanyaan, apakah karena orang tuanya dulu itu pengen bikinnya aja gitu loh, bikin enak-enaknya aja. Tapi mereka nggak mau ngurus anaknya. Nah, ini perlu kita edukasi orang-orang seperti ini. Nah, apakah menikah itu wajib? Jawabannya adalah tidak. Maksudnya dalam artian nggak juga ya. Ada yang dikatakan wajib, ada yang dikatakan tidak. Kalau tidak itu kalau misalnya finansial kita belum cukup, ya kan, kita belum siap secara mental, ilmu parenting kita belum jadi, terus kita juga nggak bisa cara ngatur waktu, ya kita harus membenahi diri dulu teman-teman. Intinya adalah kita harus siap dulu nih, apakah diri kita sudah siap atau belum. Sekolah itu tempat buat nurut. Nah, ini sangat penting sekali. Kita di sekolah diajarkan begini, tapi kalau kita bertanya, malah saya suka diencengin sama teman gitu loh. Bukan diencengin sih, nggak semua ya, tapi kadang suka ada teman yang tidak setuju dengan perilaku kita. Katanya mau istirahat lah, katanya waktunya keburu habis lah, kadang bilang udahlah, nggak usah nanya lah. Ya sebenarnya sih benar sih, tapi gini, yang gue perhatikan di sini adalah kita harus bisa. Karena di sini gue tidak menyalahkan gurunya, tidak menyalahkan pihak manapun. Di sini gue akan netral dan akan mengajak kepada masyarakat semua nih. Kalau kita cuma nurut doang di kelas, itu namanya ya budak gitu. Budak itu kan cuma disuruh begini-begini nurut. Nah, di kelas itu kita harus bisa membangun suasana di mana adu pikiran, adu pemikiran, adu argumen, adu statement itu kita bangkitkan gitu loh. Karena sekolah itu bukan kita yes doang. Contoh kita diajarkan, oh iya ya, berarti kalau kita begini salah ya. Padahal yang kita lakuin itu belum tentu salah. Contoh, misalnya sekolah kita mengajarkan 1 tambah 1 3. Karena nggak ada yang berpikir kritis, ya bener aja gitu loh. Contoh dalam pelajaran sosiologi misalnya, kita mengajarkan konflik itu teorinya si ini ya, terus kita mikir, oh ya udah doang. Kalau kita berpikir kritis, oh ini teorinya konflik itu teorinya si A misalnya, oh si A ini dapat dari mana ya teorinya. Nah, itulah. Jadi teman-teman, sekolah itu hanya mengajarkan kita bagaimana kita menjadi seorang yang penurut gitu. Nah, gue itu kadang kalau di kelas itu bagaimana gue menghidupkan suasana yang membuat tempat itu menjadi tempat untuk adu ilmu pengetahuan. Karena kelas itu dibangun atas dasar kita beradu pengetahuan. Kalau kita melihat sejarah di Yunani dulu, ya di mana akademi, dulu kan namanya bukan sekolah, akademi, tempat di mana filsafat itu hidup. Tadi dia beradu argumen si A dengan si B dengan si C. Nah, jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan kelas yang bisa beradu argumen dan tidak ada kepastian, tidak ada jawaban yang mutlak gitu loh teman-teman. Sekian.